Halo semuanya, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar tentang Developmentally Appropriate Practice, sebuah kerangka untuk mengajar anak usia dini. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu DAP, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Nah, dalam ilustrasi ini, sebuah ruangan kelas itu telah diubah menjadi sebuah daerah bermain dengan kondisi di mana daerah bermain itu telah didesain sedemikian rupa menjadi sebuah toko atau tempat perawatan rambut atau bisa kita kenal dengan salon ya. Nah, dari daerah bermain ini kita bisa mengetahui ada anak yang berperan sebagai customer, sebagai owner dari salon itu, ada yang berperan sebagai si pemotong rambut itu, yang berperan sebagai kasir, dan sebagainya. Nah, dari ilustrasi ini, apa yang bisa kita ambil? Ada dua poin yang menjadi kunci dari ilustrasi yang saya paparkan tadi. Yang pertama adalah children in action. Nah, di mana di dalam children in action ini, siswa atau anak usia dini ini belajar untuk menyusun, membuat dengan multimedia, karena di dalam ilustrasi ini kita lihat medianya bisa jadi gunting pemotong rambut, alat pengering rambut, produknya gitu ya. Kemudian anak usia dini juga belajar menikmati buku karena mungkin sedang menunggu customer lain itu selesai diberikan perawatan, sehingga customer yang lain yang menunggu itu menikmati sebuah buku. Kemudian anak belajar bereksplorasi, bereksperimen, mencipta, menemukan, dan membangun. Nah, jadi di dalam DAP ini, poin yang pertama adalah bahwa anak usia dini itu langsung diajarkan untuk beraksi, ya. Yang kedua, teacher in action. Nah, di mana di dalam teacher in action ini, guru atau educators itu harus berusaha untuk bisa menguasai percakapan, gitu ya. Di mana dia bisa mengarahkan anak ini yang bisa berperan sebagai seorang customer, sebagai memberikan pelayanan terhadap customernya, kepada kasir, dan sebagainya. Dan juga educator ini mampu untuk memandu sebuah aktivitas di dalam daerah bermain tersebut, melontarkan berbagai macam pertanyaan, kemudian menantang pemikiran anak untuk belajar mengobservasi, mengambil kesimpulan, dan merencanakan serta memonitor pembelajaran anak. Nah, jadi di dalam DAP ini memang banyak sekali proses belajar, mulai dari sederhana sampai dengan hal yang rumit sekalipun. Developmentally appropriate practice ini, kalau kita definisikan secara sederhana ya, adalah sebuah praktek atau proses belajar di mana praktek ini sangat berorientasi kepada suatu tindakan, actionnya secara langsung, yang tentunya tindakan itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Jadi dua poin ini yang menjadi landasan utama kenapa DAP itu muncul, ketidaksesuaian kurikulum untuk anak usia dini dan adanya perlakuan yang berbeda kepada anak usia dini tersebut, sehingga adanya keinginan dari para praktisi yang memperjuangkan DAP ini untuk membuat sebuah kurikulum tertentu yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan anak. Hal ini tentunya terjadi bukan karena tanpa alasan ya, karena ada sebuah kasus yang terjadi di Amerika, karena memang DAP ini berasal dari luar ya, bukan di Indonesia awalnya. DAP ini tidak muncul begitu saja, ini juga didukung oleh salah satu kasus yang terjadi di Amerika, karena memang DAP ini awal kemunculannya dari luar ya, luar negeri. Ini terjadi di Amerika, ada sebuah sekolah yang menerapkan sebuah kurikulum yang disebut dengan push down kurikulum. Di dalam kurikulum push down ini, anak itu memiliki waktu istirahat yang sangat sedikit, kemudian mendapatkan waktu untuk belajar secara serius. Artinya pembelajaran dari guru itu diberikan kepada anak, itu waktunya lebih banyak. Gitu ya. Padahal sejatinya kalau kita ketahui anak usia dini itu harusnya mereka bisa belajar
secara alami dengan cara mereka sendiri. Tetapi di kurikulum ini justru kebalikannya. Dan anak-anak yang berusia batita ya, anak 3 tahun, itu diberikan sebuah pembelajaran seperti seseorang yang sedang kuliah gitu loh. Terlalu serius, mereka banyak mengerjakan aktivitas yang berbasis paper and pencil, kemudian anak-anak itu banyak duduk di kelas, kurang melakukan eksplorasi di ruangan terbuka, kemudian banyak pemberian tugas, tes-tes tertentu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan kognitif anak. Dan juga di satu sisi guru juga merasa tertekan dengan diterapkannya kurikulum pushdown tersebut. Dan ketika ini dilakukan screening dokter, laporan dari dokter menunjukkan bahwa banyak anak yang stres yang bersekolah dengan menerapkan sekolah yang di dalamnya itu menerapkan pushdown kurikulum. Sehingga dari kasus inilah para profesional yang mengaungkan DAP itu mulai membentuk kira-kira cara seperti apa ya yang bisa dilakukan agar anak usia dini itu bisa belajar tapi juga mereka bisa bahagia di dalamnya. Dan ini mendapatkan dukungan dari banyak lembaga ya. Kalau kita lihat buku dari Marjorie dan kawan-kawan itu sebenarnya banyak banget dukungan profesional. Cuman di sini saya tampilkan 4 saja sebagai bukti bahwa memang DAP ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya. Yang pertama adalah National Council for the Social Studies, kemudian Association for Childhood International, kemudian yang ketiga Education National Association of Elementary School Principals, dan National Association of Early Childhood Specialists in State Department of Education. Jadi sebenarnya banyak banget, teman-teman kalau pengen tahu bisa buka e-book yang saya kasih ya, e-book dari Marjorie itu. Prinsip utama dari DAP itu adalah bahwa kurikulum atau suatu program pembelajaran itu memang harus menyasar kepada perkembangan anak. Sehingga dalam membuat aktivitas interaksi antara guru dan anak itu harus berorientasi kepada 3 hal. Yang pertama adalah apakah program tersebut itu sesuai dengan usianya enggak. Jadi teachernya memang harus tahu kira-kira program ini apakah kemudahan atau justru kesulitan untuk dipraktekkan oleh anak tersebut. Yang kedua adalah apakah sebuah program itu bisa diterapkan secara individual gitu. Karena kebanyakan kalau kita lihat itu educator itu ketika ada sebuah permainan ya, permainan atau program memang pemberiannya itu secara berkelompok sehingga kurang adanya perhatian terhadap keunikan masing-masing anak itu. Sehingga DAP ini memang mementingkan bahwa memang sasaran dari praktek itu bisa menyentuh perkembangan secara individual gitu. Bisa nggak sih ini dilakukan oleh anak secara individual dan apakah bisa juga dilakukan oleh anak berkelompok? Karena setiap anak itu kan kalau kita ketahui memiliki kemampuan atau perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Dan tentunya apakah program itu sesuai dengan sosial mereka dan kultural mereka. Karena mungkin di bagian di daerah tertentu belum mengenal praktek ini, di daerah lain mengenal gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan sosial budaya yang sedang berlaku di daerah itu supaya lebih gampang untuk memahami program yang diberikan. Ada 12 prinsip dari penerapan DAP ini. Yang pertama adalah bahwa orang dewasa atau educator itu harus bisa membangun hubungan yang penuh perhatian, yang hangat dengan anak didiknya. Interaksinya ya harus benar-benar terjaga. Kemudian yang kedua adalah pengakuan dari educator itu terhadap perilaku positif. Pujian, setiap kali anak berbuat baik itu harus diberikan sebuah pengakuan dari educatornya. Educator juga mampu untuk melakukan bertukar pikiran dan memberlakukan kesalahan perilaku mereka sebagai usaha pembelajaran.
Artinya kalau emang siswa itu ditemukan melakukan suatu kesalahan dalam perilaku, educator memang harus tegas dalam memberikan sebuah punishment kepada anak usia dini itu. Kemudian yang ketiga, kurikulum ini memang berfokus kepada anak secara utuh, ya. Artinya kurikulum ini menyentuh, idealnya memang di dalam buku itu dijelaskan estetika, emosional, intelektual, bahasa, sosial, dan fisik. Nah, nanti kita akan menyentuh aspek-aspek ini ya. Selanjutnya adalah program berfokus pada kebutuhan anak ya. Artinya memang program ini bisa ditetapkan mungkin pada anak yang nggak bisa bahasa Inggris, atau kepada anak yang mungkin sedang mengalami suatu gangguan tertentu ya. Intinya anak yang berkebutuhan khusus. Jadi memang harus dipikirkan sedemikian rupa. Kemudian di dalam DAP ini lingkungannya itu aman dan selalu menstimulasi perkembangan anak. Lalu anak juga punya peluang belajar secara langsung terhadap materi pembelajaran. Jadi bukan hanya deliver dari gurunya ya, tapi anak memang mencoba atau bereksperimen secara langsung, atau anak action dalam aplikasi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kemudian anak juga diberikan kesempatan untuk membuat keputusan mereka secara aktif terhadap DAP itu. Kemudian anak diberikan kesempatan untuk membuat keputusan aktif dengan diri mereka sendiri ya. Kemudian anak memiliki peluang untuk bermain sepanjang hari jika mereka menginginkan hal itu. Kemudian guru juga bersungguh-sungguh dalam mengajar anak didiknya. Selanjutnya, kurikulum atau program ini harus benar-benar mengintegrasikan berbagai disiplin dan ranah perkembangan anak ya. Yang tadi harus bisa menyentuh fisiknya, emosi, sosial, bahasa, dan sebagainya. Kemudian penilaiannya itu juga harus berkesinambungan ke semua ranah perkembangan tadi ya, bukan hanya menyasar ke satu aspek perkembangan saja. Lalu praktisi anak usia dini membangun hubungan yang resiprokal dengan keluarga anak. Jadi bukan hanya sekedar mengajar aja, tetapi juga bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya, agar nanti kalau misalnya ditemukan kesulitan belajar pada anak, educator ini bisa memberikan penjelasan kepada orang tua. Kalau kita lihat, ada beberapa ahli yang sangat besar pengaruhnya atau sangat berkontribusi terhadap pembentukan developmentally appropriate practice ini. Yang pertama itu adalah Rosa. Rosa ini terkenal dalam teorinya adalah bahwa anak itu bisa belajar secara alami dengan cara mereka sendiri. Jadi sumber gimana anak bisa memperoleh pengetahuan ya dengan membiarkan anak itu bermain secara alami. Tentu saja itu memang ada pendampingan dari orang dewasa, tetapi perannya itu tidak begitu banyak. Artinya orang dewasa memang tetap memandu anak untuk bermain secara alami dengan cara mereka sendiri. Yang kedua adalah, siapa yang tidak kenal Maria Montessori, di mana Maria Montessori ini sangat menekankan pembelajaran aktif, kemudian terarah, kemudian pembelajarannya ini juga dilakukan kepada anak dengan cara bermain ya. Artinya memang dengan cara yang sangat menyenangkan, gimana anak menganggap bahwa belajar ini ya bermain gitu, padahal sebenarnya mereka sedang belajar. Selanjutnya adalah Jean Piaget. Jean Piaget ini di dalam psikologi membahas tentang perkembangan kognitif. Nah, di mana di dalam DAP ini juga menerapkan tentang seorang educator itu harus paham tentang perkembangan kognitif anak di usia segini. Perkembangan kognitifnya apa gitu ya, ada 4 ya perkembangan kognitifnya: sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kemudian Lev Vygotsky ini juga membahas tentang perkembangan kognitif manusia, tapi dia menambahkan unsur dari peran bahasa dan budaya.
dalam mencapai perkembangan kognitif yang optimal itu. Kemudian John Dewey, ini sangat mementingkan peran dari individualitas dalam proses pembelajaran. Jadi DAP ini bukan sekedar dinaungkan kemudian didukung, tapi juga sudah terbukti secara ilmiah penerapannya. Ini adalah hasil risetnya. Yang pertama, anak yang gurunya itu menerapkan DAP di sekolah tertentu itu sangat terampil memecahkan masalah-masalah sosial, kemudian lebih kooperatif, lebih senang dengan sekolah dan gurunya. Kemudian anak juga memiliki penilaian yang sangat positif terhadap diri mereka sendiri, dan juga penilaian positif mereka ketika mereka berperan sebagai seorang pelajar. Selanjutnya juga berpikir kreatifnya juga lebih meningkat, keterampilan memori atau ingatan mereka juga baik, kemudian pemahaman terhadap konsep matematika juga sangat bagus, kemudian pemahaman bacaan juga baik, dan keterampilan mendengarkan. Ini adalah beberapa hasil penelitian terkait penerapan DAP. Dalam pendidikan anak usia dini ada 4 perspektif pembelajaran ya. Bisa diterapkan salah satunya, atau kalau mau semuanya juga semakin bagus. Yang pertama adalah maturationist perspektif. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa sebenarnya anak itu memperoleh kemampuan itu secara alami dengan cara mereka sendiri dibandingkan dengan dominasi orang dewasa. Sehingga peran orang dewasa ya hanya memberikan hadiah berupa waktu untuk menemani mereka bermain. Ini yang sesuai dengan pendapat Rosa tadi. Yang kedua adalah mental health perspective. Nah, di mana di dalam proses pendidikan anak usia dini ada yang namanya konsep bermain. Nah, bermain itu sebenarnya adalah sebuah usaha anak untuk mengembangkan kesehatan mental mereka. Yang ketiga adalah the behavioral perspective. Nah, perspektif ini banyak banget dipakai oleh dunia pendidikan ya. Dimana kalau memang kita ingin suatu perilaku itu muncul secara terus-menerus, maka ada peran dari reward dan punishment. Kemudian yang keempat adalah konstruksionis perspektif. Nah, ini adalah interaksi dari peran secara bawaan, secara biologis ya, peran dari maturationis perspektif itu, dan juga ada peran dari behavioral. Jadi kombinasi dari alami anak dan anak belajar dari modifikasi lingkungan, itu disebut dengan konstruksionis behavioris ya. Oke, demikian materi tentang DAP. Semoga bisa dipahami. Silahkan siapkan pertanyaan untuk kita diskusikan secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.